Sekali lagi kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dengan judul rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditanya kepada perkara-perkara yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada beberapa karunia tetapi satu roh, dan ada beberapa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikurniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk berbuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Damai di hati, tanpa terasa orang so ada di bulan September. Kalau seorang mengira berarti semua orang terhitung, ya kan? Karena akan mulai muncul pernak-pernik yang tentu menarik perhatian, yang membuat kita kadang harus menambah lagi nota-nota dalam keluarga. Ya. Baru di tahun ini, tahun kemarin muncul model baru, ya. Karena rupa-rupa yang berbeda, yang tentu sungguh menarik, yang selalu membuat kita bagaimana kita mau memilihnya. Sebab kalau cuma itu mereka mengatakan usul dari tahun Adam berbilang, nggak berubah-ubah. Ya. Sehingga orang terus berpikir untuk bagaimana mengikuti keinginan, mengikuti selera sesuai perkembangan zaman. Dan sesungguhnya kita pun memiliki setiap latar belakang yang berbeda. Kita memiliki bentuk perekonomian yang berbeda, tapi juga kita ada dalam suasana politik yang berbeda. Karena memang saudara ini
kita pasti akan menikmati berbagai warna yang sungguh membedakan, yang sungguh membatasi, yang kadang membuat kita pun merasa bahwa kita ternyata ada dalam satu ruang yang bagaikan pelangi yang sungguh menyenangkan ketika dipersatukan. Namun demikian, dari berbagai karunia, dari berbagai perbedaan warna, seringkali itu menjadi sumber masalah. Seringkali menimbulkan bentuk kepentingan yang akan berujung pada pertikaian, tetapi juga pada sikap-sikap keaslian sebagai manusia. Apalagi kalau ada yang memunculkan kesombongan ataupun ada sikap yang bilang dia terlalu arogan dan bahkan merasa lebih penting daripada yang lain, dan ini kadang mempengaruhi kehidupan persekutuan kita. Hal inilah yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Selain keragaman yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus, maka terjadi pula sesuatu yang membuat mereka terpecah, membuat mereka lebih mengandalkan akan pandangan mereka kepada berhala, sehingga merusak kebenaran iman dalam persekutuan sebagai jemaat. Karena itulah saudara-saudara, Rasul Paulus hendak memberikan pandangan, tetapi juga hendak memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul di masa itu tentang perbedaan-perbedaan karunia yang ada dalam kehidupan daripada. Kita melihat bahwa Rasul Paulus hendak mengatakan karunia roh, kita harus mengetahui kebenarannya. Karena Paulus mengatakan bahwa dia mau menegur jemaat di masa itu supaya mereka tidak hanya sekedar untuk menjadi anggota gereja yang mengatakan beriman, tetapi mengetahui kebenaran yang diimaninya bukan atas kehendak roh, tetapi atas keinginan sendiri, dan membuat dia pun pada akhirnya memiliki sikap yang justru jauh dari kehendak roh. Hal ini dimaksudkan supaya jemaat ketika diombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa kehidupan yang ada, mereka akan ada pada pengakuan tentang roh yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka mampu mempertahankan
sehingga kadang kita kurang menjadi percaya, bahkan mengabaikan karunia roh yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang orang akan seperti ungkapan bacaan kita, seakan dia akan mengatakan bahwa terkutuk roh Yesus. Itu bahasa di ayatnya yang ketiga. Karena ketika dia terperdaya dengan hal-hal yang menyenangkan sesaat, yang saya ungkapkan tadi dari segi materi yang ada, maka dia tidak akan ada lagi pada pengakuan tentang Yesus sebagai Tuhan, tetapi justru akan mengatakan terkutuk roh Yesus. Paulus mengatakan ini karena ada praktek-praktek penyembahan berhala yang mengutuk Yesus. Orang yang merasa dikuasai oleh Roh Kudus, dia tidak akan berkata tentang terkutuk roh Yesus, tetapi yang pasti dia akan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam segenap kehidupan yang harus dia jalani. Dia tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa pengaruh yang ada, tetapi dia akan memiliki komitmen. Dia akan memiliki keyakinan karena dia selalu merasa dia dituntun oleh Roh Kudus. Dia selalu merasa bahwa dia ada dalam lingkup Tuhan dan tidak akan mudah terjebak oleh berbagai praktek penyembahan berhala. Karena itu telah terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus. Mereka dipengaruhi dengan berhala-berhala yang ada, yang kadangkala berhala-berhala yang muncul, yang sesungguhnya membuat mereka pun terperdaya. Apalagi di masa itu adanya sesuatu yang membuat mereka mengimani, karena adanya Dewi Asmara yang dilakukan oleh para imam perempuan di masa itu, yang sebenarnya mereka bukanlah imam tetapi para pelajar, sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan yang imoralitas. Ini yang terjadi. Dan karena itu dia mau mengatakan bahwa sesungguhnya kita diberikan karunia yang berupa-rupa. Tetapi bagaimana karunia yang bermacam-macam ini betul-betul akan mampu membawa kita dalam iman, dalam kesetiaan yang selalu berpegang pada kehendak Tuhan. Dalam bacaan kita ada 9 karunia yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Ada karunia yang dia katakan memperkatakan hikmat, ada karunia tentang pengetahuan, ada karunia tentang iman, ada karunia tentang menyembuhkan, ada karunia kuasa untuk mengadakan mujizat, ada karunia untuk bernubuat, ada karunia untuk bisa membedakan bermacam-macam roh, tetapi juga ada karunia yang berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang kesembilan dia katakan yang bisa menafsirkan bahasa roh. Tapi bukan berarti cuma itu. Ada banyak karunia yang tentu ada dalam kehidupan umat yang ada di Korintus, tetapi juga karunia yang ada pada masing-masing kita di masa sekarang ini. Tetapi dia mau mengatakan bahwa karunia ini adalah anugerah Tuhan. Karunia ini adalah pemberian Tuhan. Jangan sampai ketika kita sudah merasa bahwa kita telah memiliki karunia, antara para
karunia yang ada pada kita. Seakan cuma orang yang hebat dan yang lain. Demikian pun dengan karunia menyembuhkan. Orang pasti diberikan karunia untuk hal itu. Tetapi bukan berarti karunia untuk menyembuhkan kita pergunakan hanya untuk kepentingan pribadi kita, hanya untuk satu kebanggaan kita, sehingga pada akhirnya kau bilang, oh kita kok karunia begini, makanya ya, banyak orang baik antara kita. Kita menyalahi apa amanat Tuhan. Kita telah menyombongkan diri kita. Dan Tuhan tidak menghendaki untuk kita mau menyombongkan setiap karunia yang ada pada kita. Kita harus sadar bahwa apa yang ada pada kita adalah pemberian daripada Tuhan. Dan hanya karena Tuhanlah sehingga kita bisa melakukannya. Dari orang punya karunia, maka hendak setiap waktu, setiap saat kita bisa melakukannya tanpa campur tangan Tuhan, yang pasti kita tidak akan bisa mewujudkannya. Semua itu sekalipun Tuhan ada, tapi bagaimana kita terus meminta saat kita mau melakukannya? Kita memohon. Ada orang-orang yang juga di masa sekarang, ketika dia punya karunia, saat mana dia diminta untuk hal itu, dia mau berpuasa. Dia bikin doa puasa supaya betul-betul karunia itu Tuhan mau nyatakan. Maka kalau asal-asal itu yang penting dengan tahu kita sobeki, kita kok jago, itu yang Paulus katakan, kesombongan itu mulai muncul. Sikap arogan itu ada, dan itu Tuhan tidak ada. Karena seakan memamerkan apa yang ada pada diri sendiri, dan tidak menganggap apa yang ada pada orang lain pun itu adalah karunia. Tetapi kita diingatkan bagaimana betul-betul menjadikan karunia ini sebagai satu kepentingan bersama, sebagai satu bentuk pelayanan yang utuh. Karena kata tema gereja kita bahwa rupa-rupa karunia tetapi satu roh untuk kepentingan bersama. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk keinginan sesaat, bukan karena untuk materi kita, tetapi semata-mata untuk hormat dan kemuliaan. Sehingga dia mau katakan bahwa ada rupa-rupa karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita diingatkan, gunakanlah karunia roh itu untuk bisa membangun. Buktikan itu untuk bisa menyatakan tentang pembangunan tubuh Kristus. Jangan kita menyalahgunakannya, tetapi bagaimana kita mampu untuk mewujudkannya untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sehingga yakinlah ketika perbedaan-perbedaan karunia ada pada kita, keberagaman karunia dimiliki oleh kita, dan kita satukan dalam satu persekutuan yang mengagungkan Tuhan, maka sesungguhnya kita semua akan memiliki anugerah dan berkat yang hanya daripada Tuhan, dan kita akan senantiasa mengagungkan Dia dalam segenap hidup kita, karena kita akan diberi